Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang perkalian pecahan campuran dan berbagai bentuk pecahan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang pertama, kita akan membahas tentang pecahan campuran dikalikan dengan pecahan campuran. Caranya, terlebih dahulu kita ubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Kita masuk pada contoh 2 1/2 dikali 3 1/2. Ingat, terlebih dahulu pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya, yang pertama kita ubah pecahan 2 1/2 menjadi 2 dikali 2 ditambah 1/2. Kemudian untuk pecahan 3 1/2 menjadi 3 dikali 2 ditambah 1/2. 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1/2 hasilnya adalah 5/2. Kemudian 3 dikali 2 sama dengan 6 ditambah 1/2 hasilnya adalah 7/2. Setelah berubah menjadi pecahan biasa, sekarang tinggal kita kalikan. 5 dikali 7 sama dengan 35 per 2 dikali 2 sama dengan 4. Maka kita peroleh jawabannya adalah 35/4. 35/4 ini dapat kita sederhanakan dalam bentuk pecahan campuran. Masih ingat anak-anak tentang mengubah pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran? Ingat, jika pembilang lebih besar dari penyebut, maka pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. 35/4 kita bagi dalam metode pembagian rumah. Nah, sekarang perkalian berapa jika dikalikan dengan 4 menghasilkan 35 atau mendekati 35? Kita peroleh 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. Sekarang tinggal kita kurangkan. 35 dikurang 32 hasilnya adalah 3. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, maka kita tinggal bentuk menjadi pecahan campuran. Cara penulisannya kita tulis 8 3/4. Selanjutnya, kita masuk ke mengalihkan pecahan biasa dengan pecahan desimal atau persen. Caranya, kita ubah pecahan desimal atau persen ke pecahan biasa atau ke pecahan sejenisnya. Kita masuk ke contoh yang pertama. 1/4 dikali 0,2. 0,2 ini kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Anak-anak ustazah harus ingat bahwa ketika satu angka di belakang koma berarti itu menunjukkan per 10. Maka 0,2 sama dengan 2/10. 1/4 dikali 0,2 sama halnya dengan 1/4 dikali 2/10. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 1 dikali 2 sama dengan 2. 4 dikali 10 sama dengan 40. Nah, 2/40 dapat kita sederhanakan dengan cara kita menggunakan angka yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu kita menggunakan angka 2. Jadi, 2 dibagi 2 per 40 dibagi 2. Hasilnya adalah ketika kita bagi 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1 dan 40 dibagi 2 hasilnya adalah 20. Jadi kita peroleh 1/4 dikali 0,2 sama dengan 1/20. Contoh yang kedua.
3/4 dikali 20%. 20% kita akan ubah menjadi pecahan biasa. Ingat bahwa persen tersebut ketika kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, maka dia menunjukkan per 100. Jadi 20% sama dengan 20/100. Nah, 20/100 ini kita sederhanakan. Kita sederhanakan dengan masing-masing kita bagi 2. 20 dibagi 2, hasilnya adalah 10. 100 dibagi 2 sama dengan 50. Kita peroleh 10/50. Nah, 10/50 ini masih dapat kita sederhanakan dengan masing-masing kita bagi 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Kita peroleh 5/25. Kemudian 5/25 ini ternyata masih bisa kita sederhanakan juga dengan masing-masing kita bagi dengan angka 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1/5. Jadi dapat kita tuliskan 3/4 dikali 1/5. Langsung kita kalikan. 3 dikali 1 sama dengan 3. 4 dikali 5 sama dengan 20. Hasilnya adalah 3/20. Bagaimana anak-anak ustazah? Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk ke perkalian pecahan desimal. Contohnya 2,5 dikali 0,3. Kita kali dalam bentuk perkalian bersusun. 2,5 menunjukkan satu angka di belakang koma. 0,3 juga menunjukkan satu angka di belakang koma. Langsung kita kalikan. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Kita tulis angka 5, kemudian kita simpan angka 1. 3 dikali 2 sama dengan 6, ditambah 1 hasilnya adalah 7. Kemudian 0 dikali 5 hasilnya adalah 0, dan 0 dikali 2 hasilnya adalah 0. Ingat bahwa ketika perkalian apapun yang dikalikan dengan angka 0, maka hasilnya tetap 0. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan. 5 kita tulis, kemudian 7 ditambah 0 hasilnya adalah 7, dan langsung kita tulis angka 0. Nah, di sini kita dapatkan hasilnya adalah 0,75. Anak-anak perlu ingat bahwa banyak angka di belakang koma pada hasil perkalian pecahan desimal sama dengan jumlah banyaknya angka di belakang koma pada bilangan-bilangan yang dikalikan. Nah, di sini kita coba jumlahkan angka di belakang koma ada berapa? 1, 2. Jadi, hasilnya adalah 0,75 karena ketika kita jumlahkan ternyata ada 2 angka di belakang koma. Seperti yang harus kita ketahui bahwa banyak angka di belakang koma sesuai dengan hasil jumlah banyaknya angka di belakang koma pada bilangan-bilangan yang kita kalikan. Baik, anak-anak, itulah tadi beberapa penjelasan terkait perkalian pecahan. Ketika ada yang belum dipahami, boleh memutar ulang video atau boleh menghubungi ke ustazah. Semoga apa yang ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini dapat anak-anak ustazah pahami. Dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.